warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita berjumpa lagi di acara apa sih nih, Wen? Ini namanya Basa Basi. Bahasana bahas ini. Di pagi yang cerah ini. Iya, sangat kurang cerah sih sebenarnya. Oh ya, kurang cerah. Tapi jadi, karena di luar alhamdulillah lagi turun hujan. di luar ya? mendung, tapi kan lihat sebelah kiri cerah langsung perasaannya kan. Alhamdulillah. Nah, adem banget kalau ngelihat partner pagi-pagi ngomongnya kayak gini, enak dibandingin yang satu itu. Mungkin tergantung cuaca juga kali, Wen. Enggak, dia mah mau cuaca panas, mau cuaca hujan. Orangnya kayak gitu. Justru kalau nggak ada yang kayak begitu, nggak rame. Iya juga sih. Tapi ngomong-ngomong kita mau ngebahas masalah keluarga nih. Benar. Apa kabar nih Mbak Alia? Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu gimana kabarnya semuanya? Udah lama banget kayaknya nggak berjumpa sama saya. Iya, betul sekali. Dan kebetulan belum jadi ibu-ibu ya semua ya? Oh belum. Nah, calon ibu. Calon ibu. Kemana aja? Ada hadir. Ada hadir. Sibuk sibuk dengan kegiatan yang lain, dengan profesi baru, terus juga anak-anak, perintilan banyak di rumah. Banyak banget. Nah, kebetulan kita pagi ini mau ngebahas masalah keluarga bahagia. Dan Insya penonton Allah. kita. Assalamualaikum. Aduh, kemana aja sih, Ji? Cepet amat datangnya baru. Katanya kan jam 10, Teng. Aku dari pasar. Oh, ya Allah, beli apaan aja? Thank you. Nih, kamu tolong bawa ke dapur. Nanti kalau udah kamu bersihin, kamu panggil ibu. Ayo silakan duduk, silakan. Kirain yang punya rumah ini. Bukan. Bukan. Fen, kata lu nggak masuk nih orang. Kenapa Bapak? Maaf, sebentar. Ibu nggak tahu dia siapa? Saya pikir dia yang punya rumah atau Dia di sini. ini baru pada nonton ya adik-adik di sini ya. Dia ini tetangga saya yang nggak punya kerjaan, tiap hari datangnya ke sini. Terus jadi dia kebawa-bawa pintu. Dan lo berani-beraninya mau ngegeser gue? Enggak. Gue nggak mau ngegeser lu, cuma pengen ngegantiin lu sama dia. Ngegeser ya itu judulnya ya. Tapi Mbak nggak mau kan Mbak? Jangan Kesempatan marah. nggak ya? Apa lo sulus? Gue udah pegang-pegang. Kok tetangga begitu? Ih nyebelin. Kan biasanya gitu kalau di TV-TV gue lulus keluar jin. Emang lo kata gue botol? Silakan duduk Mbak. Halo, selamat pagi. Lucu ya? Iya Mbak. Lucu banget ya rumah saya ya. Silakan duduk. Ini ayam mana? Sebelum duduk boleh berdiri, tetap berdiri. Coba sekarang biar nih pemirsa tahu. Apalagi nih penonton udah datang dari jauh-jauh nih. Dari Sulawesi Utara kan? Betul. Sama saya juga orang Sulawesi. Stikes Geraha Medika, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Indonesia. Kode pos berapa? Ngapain lu mau kirim surat pakai kode pos? Siapa tahu aja. Coba sekarang kalian berdua membuka acara ini. Kita pengen lihat, kita pengen bandingin. Kan gue udah tadi. Kan dia- Ya, ulang lagi biar dia Mau ngerasa ngomong minder. gimana? Ayo. Kalimatnya apa dong? Apa? Mau ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, kita berjumpa lagi di acara Basa Basi Bahasana Bahas ini. Adem. Jangan lupa ininya. Nah, Gue juga adem. bisa. Coba. Assalamualaikum ibu-ibu. Gimana kabarnya? Semangat. Bagus. Lu nggak lihat kita sama-sama ijo-ijo? Kita satu alma mater. Beda lah, mereka kan kuliah. Lu kan dagang gorengan di sana. Tapi ngomong-ngomong udah, kalau masalah perbandingan memang beda. Emang tipe, beda lah, kan beda dia karakter. Beda dong kepribadian dong. Nah iya, emang nggak bisa. Lah, kan gue bekas cinci glodok, biasa dagang. Ngomong harus keras. Kalau nggak keras nggak ada yang mau datang. Kalau dia kan waktu itu bekas putri-putri kecantikan. Jadi ngomongnya ditata. Masa lalu diatur. ya, Oh, masa masa lalu. lalu. Itu masa lalu. Jadi kalau masa sekarang seorang Alia Rohali apa nih? Mak-mak. Mak-mak dengan 3 anak pastinya. Mama dengan 3 anak perempuan yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, insya Allah soleha. Amin, ya Allah. Harapannya begitu. Terus ya seorang istri juga. Terus sekarang juga saya ya punya profesi barulah selain di dunia seni sebagai notaris, PPAT. Jadi banyak lah. Sebenarnya tuh pejabat pembuatan akta tanah. Wah, berarti Pejabat kok bikin-bikin pembuat akta tanah. rumah bisa ya? Bukan bikin rumahnya ya. Bukan bikin rumah, tanahnya. emang kuli. Gue bukan kuli. Oh ya benar-benar. Aktenya, surat-suratnya. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pemirsa, tapi saya yakin gak cuma saya dan Wendy aja yang kangen, Anda juga kangen. Nanti kita akan kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol, tapi kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas ini.
Alia Rohali mengawali karirnya sebagai noni Jakarta Barat 1994. Pada tahun 1999, Alia mengakhiri masa lajangnya dengan menikah dengan Eri Surya Kelana. Namun pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan dan resmi bercerai di tahun 2003. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki seorang anak perempuan, Namira Ajani Ramadina. Hampir 3 tahun menjanda, Alia kembali menambatkan hatinya pada pengusaha bernama Faiz Ramzi Rahbini. Mereka menikah di tahun 2006 dan di tahun 2007 mereka dikaruniai Diara Anissa Rahbini. 3 tahun kemudian di tahun 2010 Alia melahirkan anak ketiga Savannah Naja Rabini. Hingga kini Alia pun fokus mengurus ketiga putri cantiknya. Pemirsa Basa-Basi, pagi hari ini saya kedatangan, ini bisa dibilang adalah salah satu sosok presenter panutan saya juga, karena dari saya kecil saya nonton di Jangan sebuah gitu kuis. dong. Kenapa sih Busi? Dari sejak saya kecil. Nggak dikasih tahu kalau sebenarnya Mbak Alia ini kan kiprah di dunia Sejak saya entertainment-nya. remaja gitu. Kayak, emang lu kecil banget waktu gue jadi presenter kuis itu. SMA sih. Ya nggak kecil Ya, dong nggak itu. kecil itu udah gede. Cuman kan dibanding sekarang masih kecil jatuhnya. Ya Ya, tapi deh. intinya adalah Mbak Alia ini kan sudah malang melintang lah di dunia entertainment. Tapi yang kita mau tanya nggak ada hubungannya dengan itu. Oke. Karena yang mau kita tanya adalah statusnya sebagai seorang ibu dengan 3 anak. Iya. Anaknya ada 3, ada Adjani anak pertama umurnya 14 tahun. 15 tahun. Kemudian Diara 7 tahun dan Fafa Savannah 4 tahun. 4 tahun. Nah, 3 anak. Perempuan dengan semua ya? Perempuan semua, umurnya beda-beda. Yang paling bikin pusing memuncak kalau apa? Sebenarnya sih mungkin beda ya dengan anak laki-laki gitu. Kayaknya kalau saya ngelihat teman-teman yang punya anak laki-laki tuh buat gue pribadi juga kaget gitu. Gila ya begini banget gitu. Karena kalau anak Mencak perempuan sana, itu mencak sini gitu ya. kepluk gitu. Kalau anak perempuan tuh paling dancing Iya, ya kan, benar, joget-joget, nyanyi-nyanyi. nyanyi-nyanyi, terus depan kaca, terus ya drama aja gitu. Jadi kalau anak gue yang paling kecil itu Savannah, dia tuh bisa yang kalau lagi drama ya, yang keluar air mata sendiri gitu, tanpa menangis. Jadi dia itu Apa yang memicu? Yang memicu itu apa? ya pokoknya misalkan diapain lah sama kakaknya gitu. Ntar dia datang ke gue terus begitu, Teteh Tiara gitu, terus keluar dari air mata itu kan belok banget gitu ya. Yang mata yang Jadi tanpa pas keluar mengedip netes. netes air mata. Iya, itu Terus kayak, kamera itu ke muka kayak gitu, kita- jegeng ya, gitu. itu kayak kalau kita acting sinetron tuh ya kedip-kedip gitu, dia tahu tuh triknya kayaknya. Kan kalau main sinetron gitu ya, Bener-bener. lama-lama tuh berair itu gitu. Atau nggak ntar kadang-kadang dia sok pura-pura. Jadi ini emang adiknya nih kayaknya yang suka cari perkara gitu. Yang paling kecil Iya, ya. kecil. Yang paling kecil. Ntar dia, Mama, nih Teteh Diara jepit aku. Padahal dia yang gini-gini ke kakaknya gitu. Ntar kakaknya berasa difitnah nangis. Dia tuh fitnah aku, Mah. Dia ngomong gitu, dia Iya. itu fitnah Si Diara bilang, dia tuh fitnah aku. Aku gak suka fitnah. Wah gitu. Ibu Jadi sekolah dia acting atau orang tua? Makanya gue bingung. Astagfirullah, ini jadi ya drama-drama seperti itu aja kalau anak-anak perempuan gitu. Ya gue sih menikmati aja Menikmati kelucuan-kelucuan aja ya, itu. benar. Karena mungkin usianya masih masih kecil ya. Jadi dramanya drama lebih ke arah Ya, drama-drama situ. bocah. Lah emang Tapi- bocah lah itu. Tapi ngomong-ngomong kan antara yang kedua dan yang pertama kan perbedaannya lumayan jauh nih 7 tahun ya. Lumayan jauh. Jadi kalau Jani sama 8 Diara tahun. itu beda 7 tahun gitu. Karena kan ada rentang waktu ya, yang mana saya seorang diri itu gitu. Jadi kalau buat Jani sendiri sih, kalau dulu aku ngelihatnya dia apa ya? Mungkin ada kali ya jealousnya gitu. Ada jealousnya terhadap Diara gitu, karena kan biasanya dia center of attention Betul, lah selama betul. bertahun-tahun itu gitu ya, dari kanan dari kiri tuh dia ratunya gitu. Jadi begitu ada si adik ini, memang mungkin adalah kecemburuan itu, walaupun Jani itu kan orangnya tidak terlalu terbuka gitu. Jadi dia cukup introvert, menyimpan lah gitu kayaknya. Jadi dia nggak pernah ngomong, tapi kayaknya memang ada jealousnya lah Tahu dengan dari adiknya mana? yang ini. Sinyal-sinyal dari mana tuh Mbak? Oke, dia jealous nih. Sama yang nomor 2 ini agak dingin aja dibandingkan dengan yang adiknya. Oke. Nah itu pun menjadi perdebatan, bukan perdebatan, drama lagi. Kalau Diara, Teteh Jani
dia mau peluk Fafa, kenapa nggak mau peluk aku gitu. Nangis lagi. Gitu. Iya. Penuh dengan tangisan di rumah saya sepertinya. Nah sekarang aku penasaran gini, ketika Mbak Alia sebagai seorang ibu kan udah ada ngerasain kan, sebenarnya ibu tuh punya insting seorang ibu. Oke, ini anaknya yang pertama agak dingin, yang kedua karena kayaknya ada unsur jealous. Pernah nggak dikomunikasikan ke Jani, kamu kenapa sih sama Diara? Pernah, cuma dibilang biasa-biasa aja, baik-baik aja gitu. Jani tuh memang memerlukan suasana khusus, terus pokoknya tertentu lah untuk bisa mengorek dia ngomong tuh tertentu gitu, nggak bisa langsung begitu aja gitu. Nah sekarang kan Jani itu anak dari pernikahan pertama Mbak Alia, kemudian bercerai, kemudian menikah lagi. Nah pendekatan Jani ke anak-anaknya, ke adik-adiknya gimana? Jani itu jadi ya alhamdulillah gitu ya. Maksudnya kalau saya berusaha memperlihatkan kepada Jani itu untuk mengambil positifnya dari situasi yang mungkin bagi dia juga pada saat itu mungkin tidak menyenangkan lah gitu. Jadi saya sejak dia kecil gitu ya, mulai dari saya pisah rumah, terus bercerai, itu saya selalu terbuka sama Ajani. Walaupun kecil itu umur? Waktu itu kayaknya waktu pisah rumah tuh dia sekitar umur 2 tahunan. 2 tahun. Kesian ya. Tapi terus saya selalu berbicara, setiap step apapun saya berbicara gitu. Nanti mama sama bapak mungkin berpisah, nggak sama-sama lagi. Terus nanti yang picture yang lebih besar lagi, nanti akan ada ayah baru, ada ibu baru. Nanti Jani punya orang tua, ada 4, lebih menyenangkan gitu, lebih banyak yang saya sama Jani. Pokoknya yang saya tanamkan itu hal-hal yang positif. Gitu. Jadi justru pada saat semua itu terjadi, bahwa ada ibu baru, ada ayah baru, ada adik-adik baru, dia udah nggak kaget gitu, dia udah punya gambarannya gitu. Bahkan kalau saya melihatnya malah ada sedikit opportunisnya ya kayaknya ya. Maksudnya dia malah ada keuntungan di situ. Ada keuntungannya. Jadi kalau dari sini nggak dapet, dia minta ke sini. Iya. Pokoknya kayak gitu. Jadi saya sih melihatnya dia baik banget lah Ajani ini. Ya sepanjang dari kecil sampai sekarang, entah apa yang sebenarnya dalam hati dia rasakan, tapi paling tidak apa yang terlihat dan terasa oleh saya tuh dia baik-baik aja. Bisa menghandle semuanya dengan baik. Dia bisa berprestasi dengan baik, hubungannya juga dengan kedua belah pihak baik gitu. Tapi sempat ada pertanyaan nggak sih Mbak Alia dari Ajani ini di usia berapa? Kan waktu itu mencoba ditanamkan. Umur 2 kan masalahnya belum ngerti kan sebenarnya kan. Dia nggak pernah bertanya sih. Belum pernah sampai saat ini. Sampai saat ini di usianya yang remaja, kita belum pernah membahas gitu. Jadi pernah sekali saya pengen tanya aja, pengen tahu aja nih di usia dia yang sekarang ini apa sih sebenarnya yang dia rasakan gitu. Cuma udah aku nggak mau membahas, I'm okay gitu. Dia cuma gitu. Terus ya udah aku juga nggak mau terus urak lebih dalam lagi. Menghargai gitu privasinya dia ya, karena dia belum nyaman mungkin untuk ngomongin itu. Ya mungkin ya, atau ya dia sih kayaknya merasa, kalau yang saya lihat sih dia happy aja sih, alhamdulillah. Mungkin gini ya, ini ada satu hal yang saya tangkap, walaupun mungkin waktu itu ketika Mbak Alia mulai pisah rumah umur 2 tahun, tapi dengan menganggap anak itu memang penting, akhirnya diajak ngobrol, dikasih tahu setiap perkembangan tanpa disadari itu masuk ke pikirannya dia. Makanya ketika itu semua terjadi, semuanya bisa terhandle dengan baik. Iya. Dan alhamdulillah juga saya bertemu dengan suami saya yang sekarang itu tuh yang super duper cintanya tuh setengah mati sama Ajani gitu. Jadi bahkan biasanya kan dulu aku tidur tuh selalu sama Ajani dong selama bertahun-tahun gitu ya. Nah terus pas menikah lagi, saya ngomong sama Mas Ramzi, jangan sampai nih anak tiba-tiba kita tidur berdua, dia tidur sendiri. Itu umur berapa pada saat menikah lagi? Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Jadi kan nanti dia merasa ada yang dirampas lah dari haknya terhadap ibunya. Dan Mas Ramzi sangat memahami. Jadi kita tuh tidur bertiga, itu pengantin baru ya, Cin. Pengantin baru tidur bertiga. Sesuatu loh itu sampai Diara lahir. Berarti sampai 7 tahun. Iya, sampai umur 2 tahun kemudian lah sampai Diara lahir. Terus udah gitu Diara yang udah harus tidur sama kita di tengah, terus dia yang pelan-pelan tidur sendiri gitu. Pertanyaannya adalah, tidur bersama sebagai pengantin baru, kemudian Diara gimana cara lahirnya ya? Iya, setelah itu jangan panjang Itu udah triknya mereka lah. Pokoknya itu sesuatu yang sangat saya apresiasi banget. Betul. Aku juga sebagai perempuan merasa kalau laki-laki mau melakukan seperti itu berarti dia memang beneran sayang sama si anak. Udah luluh banget lah kalau itu. Benar. Karena Ajani itu jadi yang dia cari itu juga kaki suami saya. Karena kalau kakiku kan dingin menurut dia, kalau kakinya Mas Ramzi itu menurut dia anget.
Jadi Baik. dia harus cek gitu. Ini kita baru dengerin cerita dari satu ibu yang menurut saya luar biasa. Nah, bagaimana dengan ibu yang satu ini? Dengar-dengar sih, bahkan dia akhirnya memutuskan mau menikah dengan laki-laki yang satu ini karena anak-anaknya yang meminta. Langsung saja kita undang hari sekarang Usi Pratama. Selamat pagi. Apa kau menantangku untuk menjadi kamu? Cinta-cinta hatiku, I will do it, I will do it. Aku menyukaimu, tak ada ruginya ku dapatkan kamu. Tiap kita bertemu, you are so sweet and you are so sweet. Ku memang punya buat kau dengan diriku, bukan dengan magic, cuma asyik saat denganmu. Itulah aku. Thank you. Usi Pratama. Apa kabar? Baik dong. Ayo silakan Andika Lilik. Salib. Boleh? Aku boleh minta salim dari kamu? Nggak Nggak apa-apa sayang. mau. Ayo sini. Tergantung ya. Bagus. Halo. Tergantung orangnya. Iya lah, gue mau. Maaf, Pasti boleh. mau. Ya Allah, ini kayak Andika di bonsai. Iya, pakein bener, rambut ya. bener. Miripnya bisa plak. Emaknya cuma numpang ceprotnya aja. Benar ya? Ini anak keberapa? Ini anak ketiga. Bapak masa nggak pernah nonton infotainment sih, Ya Bapak? kan saya mastiin lagi. Siapa tahu nambah lagi. Oh, Toto siapa tahu Dia namanya dapat berondong kan semangatnya beda. Berondong jagung ya? Ember. Tapi nggak apa-apa. Walaupun berondong, yang penting rasanya matang ya. Oh, tetap. Itu yang paling penting. Kalau dia berondong banget nggak bakal gue kawinin. Nah. Bener. Nanti kita bakal ngobrolin itu ya pemirsa ya. Tapi sekarang gimana kalau kita lihat dulu video dari Usi Pratama. Usi memulai karirnya dari ajang Abang None Jakarta Utara 1999. Kehidupan rumah tangganya berawal setelah Usi menikah dengan pengusaha asal Kalimantan. Namun pernikahan tersebut hanya bertahan selama 5 bulan. Dengan dikaruniai anak pertama Syafa Al-Zahra pada 10 April 2006. Selain Syafa, sebelum menikah dengan suami terdahulu, Usi juga memiliki seorang anak yang diasuhnya bernama Nur Amalia Putri. Di tahun 2012, akhirnya Usi menambatkan hatinya dengan Andika Pratama setelah 4 tahun berpacaran. Pada Oktober 2012, Usi melahirkan buah hatinya bersama Andika, Sakila Eleanor Amera. Banyak ya anaknya ya. Oh, benar. Cewek-cewek 3 juga. Iya, cewek. Oh iya, banyak kesamaan loh. Iya. Sama-sama Abang None. Betul. Sama-sama menikah 2 kali. Tapi Mbak dapat berondong nggak yang ini? Tapi gue bujangan juga walaupun usianya jauh. Oh, sama-sama bujangan. Iya, bujangan. Iya, bujangan. Dan anaknya sama-sama 3 perempuan semua. Perempuan semua, benar. Oke, kalau tadi Mbak Alia udah menceritakan bagaimana anak-anaknya memang ya dengan bisa dibilang cukup mudah, cukup mulus lah semuanya. Kalau Mbak Usi harusnya lebih mulus lagi karena justru yang yakin itu anak-anaknya dulu, baru Mbak Usinya. Kok bisa sampai ceritanya anak-anaknya yang minta? Andika itu masuk ke kehidupan aku tuh pas Ara umur 1 tahun 3 bulan. Otomatis dia masih sangat kecil, jadi orang laki-laki pertama yang dia kenal selain papaku ya, sosok ayah itu, sosok laki-laki itu Andika gitu. Jadi aku pacaran aja 5 tahun. Jadi waktu itu aku gini, aku tidak akan kawin sama Andika sebelum anak-anak kangen keberadaan Andika. Waktu itu gitu mikirnya. Jadi Amel sama Ara harus kangen dulu sama Andika. Sampai aku pengen ketika suatu hari mereka udah ngomong, "Mah, Om Dika kok nggak kesini?" gitu. Wah, ini udah tanda-tanda harus nikah gitu. Dan emang itu benar. Jadi ketika udah 2012 itu 2011 anak-anak udah mulai gini, kok Om Dika nggak kesini yang gitu. Padahal dia lagi syuting misal, wah ini udah tanda-tandanya suruh kawin. Berapa tahun?
Setelah 4 tahun, Setelah 4 pacaran. tahun baru akhirnya kemudian anak-anak mulai mencari keberadaan Karena Andika. tuh Andika kan, ayo dong kita kawin. Belum gitu. Iya, Andika udah minta kawin dari umur. Oh, dasar Andika udah minta kawin aja lo masih bocah Ya juga. maksudnya selama 2 tahun pacaran tuh ayo kita kawin gitu. Aku belum mau gitu karena dalam hati aku nggak bilang sama Andika. Oke. Dalam hati aku ketika anak-anak pengen keberadaan Andika di situ, aku baru mau kawin dan ternyata bener. Dadakan semua anak-anak gitu baru ayo kita kawin deh gitu. Oke. Nanti kita akan cari tahu bagaimanakah Andika bisa merebut hati dari anak-anak usia. Yes. Apakah dia menggunakan bantuan dukun atau ilmu-ilmu pemirsa? Magic. Aji-ajian. Apakah magic seperti tadi kan lagumu bilang? Kita akan cari tahu salah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasan bahas ini. The story of my life. I take her home. I drive all night to keep her warm and time is frozen. Pemirsa, pagi hari ini saya harapkan Anda bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dari kedua bintang tamu saya. Ini Basa-Basi kalau milih bintang tamu nggak sembarangan loh, seleksinya sangat-sangat ketat. Wih. Beneran. Kayak masuk SMA. Nggak mau cengar-cengir. Iya udahlah ya. Terus Beneran, lanjut. seleksinya sangat-sangat ketat. Karena Iya, kita iya. mencari memang dari sosok wanita yang memang bisa memberikan inspirasi yang positif Nah, untuk orang-orang. inilah kerennya Basa-Basi. Bintang tamunya inspiratif, hostnya nggak ada sama sekali inspirasi. Karena kita di sini juga belajar. Iya, betul sekali. Kita mau ngobrol dulu dong, cantik. Kamu Cantik. namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa sih? Siapa? Dede. Oh, namanya Dede. Dede. Dede Cibung, Oh, Dede Cibul. Dede Cibul itu Cina bule ya? Cina bule. Banyak orang yang nanya kok bagus-bagus dinamainnya Cibul sih gitu. Sebenarnya cuma karena dari Cina ada bulenya gitu. Jadi Cina bule. benar. Dede, nama papanya siapa sih, Dek? Papa siapa? Papa Wikan Lanang. Papa Dika ganteng. Coba dikagak. Udah di sini deh kayaknya ya. Mama, Kalau ditanya namanya. Mama. Mama cantik. Mama cantik. Mama cantik. Beda loh sama anak gue yang cowok. Apa? Ditanya, Bunda cantik gak? Cantik. Ayah cantik. Dua-duanya cantik ya. Besok ya. Adil tapinya. Tapi ya tahu, berarti dia tahu sisi kewanitaan gue memang Iya, ada gitu. dia tahu bapaknya ada peluang buat jadi ngondek atau Yes. memang ya. Oke, Usi, ini Ya. kan tadi kalau Mbak Alia anak Udah dari ada. pertama, kedua jaraknya lumayan jauh. Sedangkan kalau Usi anak pertama ke kedua tuh jaraknya lumayan deket ya, 1 tahun 3 bulan. Amel sama Ara ya 1 tahun 3 bulan. Nah, itu biasa tuh kalau waktu itu soalnya kita pernah ngebahas kalau kakak adik sama gender usianya beda tipis, Tipis. itu biasa tingkat konfliknya tinggi tuh. Oh, dulu sih ya, dulu karena masih kecil-kecil kan, masih nggak mau ngerti. Kalau sekarang kakaknya lebih banyak ngalah, Amel lebih banyak ngalah. Oh, Amel karena lebih banyak ngalah. kalau Ara itu meletup-letup gitu, sifatnya tuh dia suka-suka, enggak gitu. Kalau Amel tuh lebih banyak mendem, jadi lebih ngalah dan dia tahu dia kakak. Jadi aku sering ngasih tau kakak itu harus ngomong adiknya. Jadi contoh, jadi Amel tuh lebih wise gitu. Oke, sama kayak Jani ya, jadi Iya. lebih Jani juga nggak, dia ngalah. Dalam arti dia bete, cuma biar dijambak sampai gini ya, nggak pernah balas dia. Bener. Kalau Diara agak ya, gitu. Itu tampol balik gitu. sama berarti lebih meletup-letup juga Iya. anak kedua. Berarti resiko punya anak banyak memang harus pinter-pinter ngebagi Oh semuanya iya, ya. benar. Nah kalau Dika sendiri gimana, Usi? Wah, Andika itu sih super the best deh pokoknya. Jadi Masa dia kayak aku bisa melihat ya Usi itu sangat mengedor Andika. iya, loh. karena gini, aku bisa sangat mencintai Andika karena dia sangat mencintai anak-anakku itu. Kalau ketika aku lihat dia ada yang miss dikit, wah udah deh, bye-bye gitu. Sebenarnya kasarnya begitu gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, menurut analisa sok tahu saya pemirsa ya, wanita yang sudah pernah menikah dan punya anak itu biasa standarnya jadi double bahkan Oh triple. iya, iya, tinggi. Jadi saringannya tuh banyak. Kalau aku sih memang ya yang nomor satu anak-anak gitu loh. Ketika anak-anak ngerasa nyaman, anak-anak ngerasa dia happy, ya itu berarti saatnya aku harus mencintai Andika lebih banyak lagi gitu. Karena anak-anak mendapatkan semua itu dari Andika gitu. Dan kita juga bisa tahu gitu nih yang
Kalau dulu kan ya pasti deketin banyak ya. Benar, deketin banyak ya. Dan kita tuh tahu mana yang emang tulus Iya. sayang sama anak-anak kita atau Itu yang dia. sok sayang biar Karena dapat ada temannya. masa ya. Oh iya itu dia benar-benar. Tahu. Jadi berbarengan sama Andika itu juga ada beberapa dan aku gini nggak Kok bisa enaknya dia nih. ada yang beberapa deketin ya? Ya Nggak, iya. kan maksudnya kan dulu kan jendes. Oh iya Bro. benar. Jadi kok Andika anak-anak juga langsung lulut ya? Ngeklik luluh. Luluhnya tuh ke Andika gitu. Padahal waktu itu Andika lebih muda 5 tahun. Dibanding pekerjaan dulu mungkin dia belum apa-apa, belum seperti sekarang. Tapi anak-anak sangat mencintai dia gitu. Ara sama Amel, makanya ya udahlah. Dan He's itu the one. kebahagiaan tersendiri ya. Betul. Beda lagi urusannya gitu. Tuh. Ya, pertanyaan yang timbul lagi nih. Andika mencintai anak-anak Usi karena memang mungkin dia berpikir ini cara gue untuk mendapatkan Usi atau Waktu itu sih berjalan sangat natural ya. Jadi awalnya aku tidak mau nyodorin anak-anak ke dia. Terus dia mulai gini, kalau pas aku nggak di rumah aku syuting tiba-tiba dia datang. Oh, gitu? Dia main mana? Iya dulu cara dia ngambil hati Ara tuh sama Mel gitu. Jadi di rumah ada mama, akunya lagi syuting di mana dianya main. Dan waktu itu Andika berusaha jadi temen, bukan jadi calon bapaknya. Main apa, main segala macam. Akhirnya anak-anak mungkin karena itu kan beda kalau orang datang terus tiba-tiba gue calon bapak lo nih, lo Iya, harus hormatin gue benar, benar. Andika dulu main apa main Barbie kayak gitu-gitu. Oh, Jadi Andika suka main Barbie. Dulu begitu banget. Jadi main Demi ya? masak-masakan sama kan anak-anaknya. demi dapetin hati. Makanya untung udah keduluan tuh. Kalau nggak Andika yang nyanyi, pusing pala Barbie, pala Barbie. Nah sekarang Benar. Sekarang kita akan melihat pemirsa, kalau dari tadi kan cuma diceritain doang bagaimana Andika deket sama anak-anak. Sekarang akan langsung saya berikan nih bisa dibilang tayangannya supaya Anda bisa melihat bagaimana Andika sangat dekat dengan anak-anaknya. Silakan. Ada tuh. Maunya di foto kita. Terus siapa? Seru ya? Seru. Heeh. Aduh, punya anak banyak ternyata seru ya. Ayo punya Iya. lagi, bikin lagi deh. Ayo, Oke, saya permisi dulu, saya mau bawa nggak sekarang juga. Nggak sekarang Gimana juga, tempat santai. Tapi ngomong-ngomong, Usi, pada saat lamaran katanya anak-anak Usi sempat membuat Andika terharu ya, karena mereka Oh iya, itu nggak ada yang ngeset, nggak ada yang ngajarin. Tiba-tiba pas lagi abis ngasih cincin gitu dia bilang, anak-anak berdua, Om Dika boleh nggak mulai besok Kak Kara, Kakak Amel manggil Om Dika Papa gitu. Oh, Iya itu langsung yang terharu gitu karena nggak ada yang ngajarin dan memang aku nggak pernah ngajarin kamu harus manggil Papa, enggak. Justru Om Dika abis lamaran besokannya tuh kayak ada tombolnya cetek langsung manggil Papa Oke. gitu. Karena anak-anak itu memang nggak bisa dibohongin, betul. Anak-anak itu tahu mana yang tulus atau enggak. Nah Benar. sekarang sama Jani ya kita Jani. panggilnya ya. Dulu apakah semulus itu juga prosesnya? Mulus banget lah. Alhamdulillah. Gimana sih gitu. Mbak, kasih tips dong. Mungkin nih sekarang ada yang lagi nonton mau menikah Apa ya? lagi. ya atau mungkin Cipa nanti rencana Jangan ke arah dong sana. coy. Sampai ngechat gue. Jangan sampai, jangan sampai. Ya jadi apa ya? Ya mungkin satu memang faktor jodohnya juga gitu. Benar. Dan ketulusannya itu juga dari si laki-lakinya Saling ini bapak, iya. gitu. Jadi Jani itu dulu juga cuma makan sekali sama Mas Ramzi udah langsung Dekat. udah langsung main bareng. Terus udah gitu juga pernah tuh kayak Usi gitu. Ceritanya berantem gitu sama gue gitu ya, dia bete. Gue teleponin nggak diangkat-angkat. Padahal sebenarnya tuh gue telepon, nih si Jani nih nanyain mulu lo janji mau ke time zone lah waktu itu ya, tempat bermain. Kalau nggak ngangkat telepon gue SMS gitu. Kalau lo marah sama gue ya udah. Tapi ternyata tuh dia di balik semua itu tuh dia langsung udah jemput si Jani dulu ke rumah. Jadi mereka main
main berdua gitu loh ke time Oke. zone itu gitu. Jadi padahal waktu itu posisinya masih pacaran, Masih pacaran. lagi berantem, tapi lagi dia tetap berantem. menjalankan kewajibannya. Betul. Ya sebenarnya nggak Manis kewajiban, banget dia seneng aja, dia happy aja dengan Jani. Iya, gitu. maksudnya sorry, mungkin bukan kewajiban, tapi lebih dia tetap Janji, menepati menepati janji. janjinya, dia tetap memikirkan Jani. Benar, karena jadinya juga nelfonin aku, Mama mana nih Om Ramzi jadi nggak gitu mau main sama aku gitu. Ternyata dia nggak lupa. Jadi ya Sweet itu banget. semua blessing kok, itu Iya, betul. blessing gitu. Jadi bersyukurlah gitu Benar, bahwa kita dikasih kesempatan untuk berumah tangga lagi Iya. dengan pria yang baik. Aduh, GR ya yang dengan pria yang Lagi baik nonton ya? dan sayang sama anak-anak gitu. Karena aku juga nggak pernah merasa ada perbedaan sedikit pun tuh nggak ada gitu Iya. dari Mas Ramzi. Kadang-kadang gue lupa gitu. Malah kadang Kalau ada yang benerannya gitu ya, saking sama betul. gitu. benar-benar ya sangat hal yang sama. Aku juga sering ngerasa saking gitu. nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Wendy ya. Ini nampaknya makin kesini makin seru pemirsa. Dan yang lebih menarik lagi, aku tadi sempat ngomong sama Mbak Alia, bahkan Mbak Alia dengan mantan suaminya pun, dan mantan suaminya sudah menikah punya anak-anak. Anak-anak mereka pun saling bermain, saling bersilaturahmi. Bahkan bisa saling titip-titipan anak. Oke, gimana caranya hubungannya bisa sampai seperti itu? Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasana bahas ini. Now we're back together, together. I wanna show you my heart is oh so true, and all the love I have is. Pemirsa Bahasa Basi, mudah-mudahan dengan kehadiran Usi di sini, kehadiran Mbak Alia, ini bisa membuka mata Anda, karena banyak banget orang yang bilang kalau sudah pernah menikah, bawa anak, kemudian menikah lagi, udah jangan deh kasihan anaknya. Tapi ternyata teori itu tidak terbukti di sini. Jadi balik lagi, bagaimana Anda bisa melakukan pendekatan itu semua sebelum kemudian Anda memutuskan menikah lagi. Nanti kita bakal bahas itu, tapi saya punya satu tayangan. Ini adalah pendapat masyarakat tentang mereka berdua. Kira-kira seperti apa pendapatnya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Lebih pintar, lebih soleha, cantik, lebih baik, topnya sama kayak Cinderella. Tadi waktu mama gede, nanti dia mau mandi sendiri. Cantik. Bajunya kering bagus. Tuh penyium-nyium. Banyak lagi. Tapi Afrika pintar. Oke. Kangen dengan aku. Maaf, anaknya ingusan. Dia tuh emang alergian kan, jadi kalau tiap pagi tuh bersin-bersin gitu emang si Diara itu. Aduh kocak banget sih. Itu adalah pendapat masyarakat sekitar. Oh iya benar-benar. Udah jadi masyarakat ya. Udah jadi masyarakat. Iya. Udah punya KTP kayaknya ya. Itu Diara sama Fafa. Savana Papa. Nah, aku cuma penasaran gini, kalau Cibul kan masih kekecilan untuk tahu ya ini kakaknya berbeda ayo masih kekecilan. Tapi kalau mereka kan umurnya 7 sama 4. Sebenarnya udah mulai ngeh belum? Jangan dijawab dulu, Mbak. Jangan dijawab dulu. Karena di sini satu ada kewajiban yang saya lupa. Telepon Dika. Aha, dari tadi saya mau telepon Dika. Hah? Telepon hah? Langsung hah? Hah? Andika beneran? Ya masa Andika bohongan? Itu beneran telepon. Andika kangen bandnya yang lu Ya telepon. Kalau Andika kangen band mah lu yang pengen banget telepon. Tapi kayaknya udah syuting deh. Gak apa-apa, coba Ya, aja nggak apa-apa. telepon. Kakak kan tadi udah Coba. menuju lokasi syuting. Coba ini yang lagi nonton basa-basi, kalau di sebelahnya ada Andika Pratama, tolong dicolek-colek, bilang mau ditelepon sama bininya. Kayaknya sih udah di lokasi syuting. Lu panggilnya siapa? Pupu. 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 Ya. Pupu. Mana WM? Pupu. Pupu. Oke, WHM-nya Pu coba. mau ditelepon Pu. Di loudspeaker. Di loudspeaker, di WHM ditodong. Ya. Iya. Telepon Mama. Kayaknya sih kalau kayak syuting. coba Pupu kita pakai W cek. loh, Pupu Pupu. pakai W. Oh, pakai W. Pupu. Pupu. Dia manggil lo? Mumu. Oh, Mumu. Oh. Pupu mumu. Kira-kira sampai usia pernikahan berapa ya tuh masih akan bertahan deh Pupu. Jadi dulu waktu pas masih pacaran kan
nggak bisa papa mama kan, karena pacaran gitu. Jadi yaudah pupu mumu aja. Pengennya waktu udah nikah jadi papa mama, ternyata tetap sampai sekarang pupu mumu. Pupu mumu ya. Tuh udah lokasi syuting. Nggak diangkat. Yaudah Andika siapa deh yang nyambung deh. Jangan. Kalau nggak telepon satpam, kita ngobrol sama satpam di Nggak lokasi. usah, nggak ada hubungannya. Yaudah, kalau gitu langsung dijawab aja. Nah, pertanyaan aku yang tadi. Iya, apa pertanyaan lo? Udah lupa Tarik kan? putus. Jadi si Diara ini Iya, kan iya. udah umur 7. Oh, iya, iya, Anak iya, umur iya, 7 iya. itu kan berarti secara kesadaran sudah mulai nih ngeliat. Apalagi Kalau- katanya hubungannya iya. deket. Kalau Diara tuh bisa mengidentifikasi lah ini siapa. Om Eri ini bapaknya Jani, terus ini ada adik-adiknya Ajani. Jadi biasanya kalau Jani tuh suka Sabtu atau Minggu diajak pergi gitu. Sama papanya sama ya? papanya sama bundanya, nanti adik-adiknya tuh yang masuk duluan gitu ke rumah. Gitu masuk. Nah, Oke, itu tunggu. biasanya Ini anak gue adik-adik dari pihak dari pihak bapaknya. Bapaknya Jadi dia ada dengan istri barunya ada ya? 2 anak perempuan lagi adiknya Jani. Jadi punya adik 4 perempuan ya. Semua, Heeh. oke. Gua bilang jangan manfaatkan. Ya, manfaatkan gitu. Terus ya udah akhirnya kadang-kadang anak gue suka pengen ngikut gitu main. Jadi bermainlah mereka gitu, gue titipin sama bundanya sama bapaknya juga. Kitanya sih nggak ikut gitu, tuh terlalu ini ya kayaknya Ada terlalu akrab ya, ya, terlalu iya, garing iya, gitu. benar. Jadi anak-anaknya aja tuh bermain bersama gitu. Jadi kalau ulang tahun juga saling mengundang. Ya pokoknya kita berusaha sebisa mungkin bersilaturahmi dengan sebaik-baiknya. Kan ini udah jadi keluarga besar lah Benar, gitu. benar, Dan buat Ajani ini juga saya pikir suatu apa ya, keadaan atau lingkungan yang akan sangat baik banget bagi perkembangan Betul, betul. temannya dia gitu. Dan itu sangat dipahami oleh kita semualah gitu, orang tuanya gitu. Oke, baik. Nanti kita akan cari tips dan triknya supaya hal ini juga bisa terjadi mungkin di keluarga Anda yang sedang mengalami seperti ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasan Bahasa. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan Oke, pemirsa mungkin saya memang tidak mengalami apa yang dialami oleh kedua bintang tamu saya, tapi di sini saya mengambil benang merahnya. Ternyata keterbukaan sama anak dari awal itu akan memuluskan semuanya. Betul. Belajar dari pengalaman Mbak Alia ketika mulai dari pisah rumah, anaknya dikasih pengertian, sampai akhirnya makanya sekarang semuanya bisa berjalan dengan relatif baik ya. Ya alhamdulillah. Mungkin itu juga salah satu kuncinya, jangan pernah ada yang disembunyikan gitu. Dan juga kalau bisa apapun proses yang kayaknya menyakitkan atau nggak mengenakan gitu, tapi kalau kita ada anak itu dibikin yang seminimal mungkin lah dampak negatifnya gitu. Jadi secara lebih baik-baik tuh akan lebih baik ke depannya gitu. Karena kebayang nggak kalau misalkan dulu gue misalkan bercerai terus berantem saling menjelekan, sekarang udah segede Jani dia bisa browsing yang itu semua recordnya tuh masih ada gitu ya, dari zaman dulu gue bercerai tuh masih ada gitu. Bayangin kalau terus kita berantem terus dia baca kan kasihan gitu. Jadi itu juga dulu yang sangat gue jaga itu pemikiran gue yang sekarang ini gitu. Gimana kalau nanti dia udah bisa browsing gitu. Oke. Ini Usi lagi agak ribet karena anaknya pengen nonton suara mana? dan ada nggak ada suaranya, dia bete. Sedangkan kita lagi iklan ya, gimana? Lagi iklan, lagi syuting. Oke, Usi, supaya bisa akhirnya mungkin untuk penonton yang mau menikah lagi dengan punya anak, semuanya bisa terjadi dengan baik. Anak-anak pun akur. Kuncinya apa? Kuncinya sabar sih sebenarnya. Sabar dan jangan mempush, jangan apa sih? Jangan dipaksa. Jangan ditargetin. Ya, biarkan semua berjalan dengan sangat natural apa adanya. Kita jangan nyodor-nyodorin nih laki buat anak-anak dan anak-anak buat tuh laki. Biarkan aja mereka berteman, mereka Secara berkumpul natural ya. secara Iya. natural. Terus kita Kalau memantau, menurut- kita melihat itu, kita pantau. Ibunya jadi CCTV. Baik, CCTV dipantau gitu, gimana nih kejadiannya. Betul, itu dia. Yang pasti sih pokoknya kalau laki-laki ya memang harus usaha biar bagaimanapun kalau mau mencintai, apalagi maaf kondisinya seperti Usi dan Mbak Alia dulu, kalau mau mencintai calon istri lo ya lo harus cintain anak lo dulu. Tapi dengan catatan jangan cintain anaknya modus. Benar. Ya. Karena sebagai ibu Itu tahu itu. Ketahuan Kita soalnya. tahu. jangan coba-coba. Jangan terbangnya sudah tinggi. Sorry. Ya udah kalau gitu semoga hari ini semua
mendapatkan manfaat dan terima kasih buat teman-teman dari Stikes Gramedia. Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Yeay. Kita ketemu lagi besok. Pastinya cuma di Bahasa Basi ini. Dadah.